Oke guys, ini lagi persiapannya, lagi prepare ya untuk memakai goggle-nya. Sepertinya saya ragu nih guys ya, jadi deg-degan gitu. Jadi, pertama pakai goggle agent ini ya, udah dipakai ya untuk tes. Lihat di monitor goggle-nya nih guys ya. Ya, ini untuk menerbangkan, ibaratnya pakai goggle ini baru 2 kali ini ya guys ya. Oke, ini persiapan untuk menyalakan drone ya. Oke, siap-siap. Apakah ini akan aman ini guys ya? Ya, kita persiapan terbang ini guys. Oke, iya, kita kontrol terus ya. Aduh, mulai oleng ini guys ya. Aduh, baterainya mungkin ini baterainya kayak waduh, ini kayaknya ngedrop ini baterai, tidak bisa diselamatkan nih guys. Waduh, mulai turun guys. Aduh, sudah mulai lemah nih guys. Throttle udah mau naik nih guys. Throttle dikasih naik, udah mau nih guys. Aduh, ya. Wah, ternyata ini guys, nggak tahu kemana nih jatuhnya. Dan ini sudah mati anunya, goggle-nya. Aduh, terpaksa kita harus benar-benar mencari nih guys, kerja berat nih guys. Halo guys, drone-nya jatuh guys. Drone dengan posisi kehabisan baterainya low, jadi dia langsung turun sendiri. Susah guys untuk cari ini drone-nya guys. Ini di semak-semak, berair lagi. Ini cuma keberuntungan aja nih guys. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau tidak dapat ya wassalam, hilang di rumput-rumput ini ya, karena rumput ini sangat luas, tebal ya. Jadi posisi jatuhnya tadi tidak terdeteksi. Semak banget ini guys, susah untuk mencarinya ya. Mudah-mudahan drone-nya dapat, bisa ketemukan. Tapi dengan posisi yang rumput tebal seperti ini guys ya, ini sepertinya tidak mungkin dicari satu orang aja ya. Tapi saya berusaha untuk mencari. Mudah-mudahan bisa ketemu.
memang susah sekali nih guys ya. Untuk drone racing ini harus betul-betul prima semua ya. Baterai, padahal baterai sudah saya cas penuh tadi malam. Ternyata di seperempat penerbangan sudah low baterai ya. Drone turun sendiri dan tidak bisa dikontrol. Dengan keadaan bersemak-semak seperti ini guys, memang susah. Karena untuk buzzernya sendiri sepertinya dari remote sih selama ini belum mendengarkan suara beepnya. Sampai baterai remote-nya mulai menipis, tidak ketemu juga. Oke, untuk mencarinya evakuasi sangat susah ya guys ya. Ini pencarian masih berlangsung juga. Tapi tidak apa, namanya juga berusaha nih guys ya, semoga ketemu ya. Tapi sepertinya 80% susah ini guys ya. Ini dengan keadaan semak seperti ini tidak bisa diprediksi. Remote-nya sudah tidak bunyi nih guys, sudah tidak bicara. Kemana ini mau mencarinya, harus sabar dan bersabar. Oke guys, kayaknya saya kewalahan juga mencari, sudah keliling, tapi namanya di semak-semak ini guys ya, sangat susah ya cari. Untuk selanjutnya, oke guys, saya akan mencari ya. Saya cari lewat udara ya, cari pakai drone yang satunya SJRC F11 ya. Semoga kedeteksi
soalnya sebegitu luasnya nih guys. Nah itu luas itu guys, dengan keadaan semak susah untuk cari ya. Oke guys ya, langsung aja saya akan mencari dengan drone yang satunya ya. Oke, ini persiapan repair. Oke guys, persiapan kita terbang menyusuri rumput yang tinggi ya. Rumputan ini sangat tebal dan tinggi banget. Rumput separas dada ya kita berdiri. Ini benar-benar tebal dan tinggi. Oke guys, kita menyusuri secara pelan-pelan aja. Dan untuk ketinggian ya dari rumput ini guys ya, cuma 1 meter aja sih. Dan untuk mendeteksi siapa tahu kelihatan dari atas ya. Cuma masalahnya di sini ada beberapa genangan-genangan air ya yang cukup dalam juga ya. Dan tentunya saya takut dia jatuhnya itu pas di genangan air ya. Takutnya dia tenggelam di genangan-genangan air dan susah untuk dicarinya. Jadi untuk pencarian ini sangat-sangat susah juga ya, karena pantauan dari atas tidak begitu juga kelihatan dengan jelas ya. Cuma apa di saat kita di atas ya, untuk menyusuri dari atas ini sekilas ya, karena barangnya juga kecil juga ya, drone-nya kecil, jadi kita harus benar-benar fokus juga. Oke guys, kita lanjut aja menyusuri sekeliling kawasan ini ya, karena ini kawasan ini ya cukup luas ya, karena benar-benar semak ya, tebal banget, jadi susah untuk mendeteksi ya. Walaupun kita cari dari atas ya pakai drone ini ya, sepertinya ya untuk mendeteksi itu 80% susah juga ya, karena mendeteksi barang yang kecil dan nyungsep di tengah-tengah semak-semak ini. Nah ini guys, takutnya di genangan air ini guys, kalau sudah di air ini memang tidak ada harapan lah untuk ketemu. Kalau sudah masuk di air ini tentunya sudah tertelan dengan air dan lumpur yang ada di dalam itu guys. Memang tidak bisa guys. Dengan susah payah juga nih guys, tadi dari saya menyusuri dengan jalan kaki ya, benar-benar capek juga, tapi tidak membuahkan hasil nih guys. Dengan perasaan setengah putus asa, akhirnya ya kita jalanin aja lah, kita cari dan berusaha untuk mencari. Tapi akhirnya alhasil tidak
ketemu juga ya. Akhirnya ada pencarian lewat drone yang satunya ini guys ya, drone aerial ya. Jadi kita bisa mencari dengan pelan-pelan. Dengan sekian luasnya memang sangat sulit untuk menemukannya, karena dengan kondisi semak yang sangat tinggi, tebal juga. Nah, itu yang bikin pencarian ini benar-benar susah banget ya. Itu makanya kalau memang ketemu ya alhamdulillah juga, dan kalau tidak ketemu ya ini nasib ya, wassalam aja ya. Ibaratnya drone ditelan dengan semak-semak belukar yang ada di sini. Itu aja guys. Jadi ya intinya ya direlakan aja, karena saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ya, tapi dengan adanya keadaan yang tidak memungkinkan ya, apalagi ya itu tadi, genangan air di sini banyak ya, genangan air ya, walaupun tidak seluruhnya, berapa persennya ini genangan air ini guys ya. Jadi takutnya masuk di genangan air yang berlumpur itu. Oke guys ya, untuk pesan saya ya, tentunya buat teman-teman yang baru di dunia FPV ya, dunia FPV drone racing ya, saran saya berhati-hati untuk menerbangkan sebuah drone ya. Tentunya pastikan untuk baterai yang prima ya. Dan sebenarnya baterai yang saya cas itu ya sudah 1 hari sebelumnya memang saya cas penuh, tapi memang saya kurang prepare, kurang jeli juga nih guys ya, karena semua barang yang drone saya beli dengan keadaan second ya. Cuma baterai tidak bisa ngecek juga ya, baterai bagus dan tidaknya. Cuma yang beli baru jumper T-Pro ya, remote dan Google-nya itu baru. Cuma drone-nya nih guys saya beli dari temen ya, karena tidak terpakai dan dia butuh duit juga, akhirnya dijual ke saya. Dan untuk kondisi baterainya ada 3, yang sepertinya memang yang 2 ini keadaannya kembung ya, kurang sehat. Jadi yang satunya agak lumayan. Karena sebelumnya saya tes itu bisa mentok dari 5 menit ya guys ya, yang baterai yang kembung. Tapi pas kali ini baru diterbangkan sekitar, baru terbang guys, baru jarak 100 meter di semak-semak ya, sekitar 200 meter lah ke semak-semak itu, muter-muter di semak itu ya. Dan ternyata throttle untuk gas saya naikkan semakin melemah. Drone bukannya naik tapi malah pelan-pelan turun, dan sudah tidak bisa diatasi lagi ya, karena lemah.
akhirnya drone langsung meluncur ke bawah ya. Dan untuk salahnya sendiri itu untuk di FPV Google-nya tidak merekam dengan sempurna ya guys ya. Dan untuk hasil video tidak bisa saya dapatkan karena kamera action ya, action cam saya juga ikut ke drone, jadi dua-duanya hilang guys ya. Action kamera, memory card, drone semua lenyap guys ya, tertelan rerumputan ini ya. Dan sepertinya saya sudah berusaha keras ya, setengah putus asa, walaupun saya masih mencari-cari tapi tidak dapat guys ya, tidak dapat mendapatkan drone berikut ya. Ya, intinya ini adalah suatu pengorbanan yang harus berkorban ini guys ya. Ya namanya ingin memasuki dunia FPV ya, dunia racing, jadi ya harus siap-siap untuk berkorban ya. Ya untuk selanjutnya ya semoga akan lebih berhati-hati dan akan lebih fokus ke battery dan drone-nya ya. Harus battery memang harus benar-benar prima ya. Makanya yang senior-senior itu pernah menyarankan hati-hati dengan battery harus keadaan baru ya, karena akan mengakibatkan fatal. Jadi ya hanya meresapi nasib aja nih guys ya, bukan menyesali, maksudnya ya harus diterima dengan keadaan yang harus diterima ya, karena keadaan yang kita tidak inginkan dan tidak kita sengaja ini ya, karena kita sudah berusaha ya, sudah dicas full battery ya, akhirnya ya begini, akhirnya jatuh dan tidak tahu kemana. Ya untuk selanjutnya nih guys ya, mungkin sebentar lagi ya terpaksa ya menyudahi ya untuk pencarian ini ya. Kita turunkan drone dulu ya, karena sudah berapa menit tidak ketemu juga. Dan untuk pencarian selanjutnya ya mungkin ya, karena sudah semua saya keliling ini guys ya, hampir semua sudah keliling sampai kaki-kaki nih guys, saya kena duri-duri ilalang, duri apa itu yang tumbuhan yang berduri itu, apa namanya ya, putri malu. Aduh parah guys, perih guys kaki yang di ini, kena rumput, kena duri. Aduh hari ini sangat benar-benar sial nih guys ya. Ya tapi namanya kita berusaha nih guys ya, benar-benar ingin mencoba dan bisa memainkan drone racing ya. Akhirnya ya mau tidak mau ya kita harus jalani, begitu nih guys. Ya itu tadi guys ya, intinya bagi yang menjeburi dunia racing ya seperti saya ini ya, ini adalah pengalaman pahit saya, jadi jangan ditiru, tetap fokus ya untuk belajar. Karena saya mungkin apa ya, tidak
sabar atau fokus ya, mungkin kemungkinan di situ ya. Jadi untuk kehati-hatian sangat kurang. Jadi ya biasa, penyesalan itu di belakang nih guys ya. Ya, jadi kali ini ya terpaksa ya saya sudahi aja ini pencarian ini sebentar lagi nih guys ya. Dan untuk selanjutnya ya kita hanya menyesali nasib. Oke guys ya, dengan rasa lelah letih ya, saya hanya bisa merenungi dan berharap drone saya ketemu. Tapi ternyata tidak saya temukan juga nih guys ya. Ya, hanya menyesali nasib ya yang ada ini guys. Ya intinya ya kita terima aja dengan apa adanya, ikhlas, dan jangan putus asa tentunya. Mungkin hari ini hari yang bukan keberuntungan saya ya, dan untuk mudah-mudahan untuk selanjutnya akan lebih berhati-hati dan fokus untuk memasuki dunia FPV drone racing ini ya, karena ternyata benar-benar tidak mudah belajar drone racing ini ya. Dan untuk senior-senior ya tentunya seperti pilot nakal, drone Jowo, Andrea Ramadan, dan pilot ngapak ya tentunya akan tertawa ya melihat situasi pembelajaran tentang drone ini. Oke guys ya, karena drone udah ketemu nih ya, tinggal remote sama Google-nya ya. Ini jadi pasrah aja ya, kalau nanti bisa ditelusuri lagi ketemu alhamdulillah, kalau enggak ya wassalam, drone hilang ditelan rumput semak-semak yang sangat lebat ini guys ya. Oke guys ya, ini mungkin satu ujian belajar drone yang ternyata tidak mudah. Oke guys, intinya drone terjatuh atau terhempas itu sudah jadi makanan ya untuk belajar drone racing ini ya. Jadi harus siap hancur-hancuran gitu. Oke guys ya, sampai di sini dulu ya. Semoga nanti bisa kebeli lagi drone yang lebih enak diterbangkan ya. Oke, wassalam, let's go.